berada di Desa Sumberagung, Brondong Lamongan, tepatnya di Sanggar Tari milik Bu Sinten Bu? Bu Lifta. Baik, langsung saja kami akan berbincang-bincang mengenai Sanggar Tari, Bu. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya Sanggar Tari milik Bu Lifta ini gimana? Sebenarnya kalau diceritakan kisahnya panjang sekali ya. Asal Iya. Ini asal mula berdirinya Sanggar Tari ini sebenarnya sudah lama. Sejak tahun 2007. 2007 itu mulai membangun visi misi, kemudian mendirikan sanggar. Ya jatuh bangun, artinya jatuh bangun itu mulai dari belum ada tempat. Jadi kami itu hanya nama Sanggar Tari, terus sekretariatnya di sini. Tapi belajarnya di gedung-gedung, bisa di gedung di pendopo kelurahan, kemudian di sini ya, di sini. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang bisa latihan di sini. Nah, waktu awal saya buka Sanggar Tari sebenarnya misi kami itu adalah mengembangkan kebudayaan, kesenian budaya setempat, terutama kesenian Jawa ya. Karena waktu itu saya lihat ketika saya sekolah di seni tari, kemudian terjun di masyarakat, praktek di lembaga-lembaga yang saya ajar, itu banyak pro dan kontra. Saya ngajar tari remo, di mana tari remo itu propertinya adalah ada konsen, ada sampur. Nah, ketika anak saya ajar nari dengan menggunakan sampur, itu asumsi masyarakat, bahkan tokoh masyarakat menganggap bahwa saya mengajarkan sesuatu hal yang haram pada itu dari sisi tokoh masyarakat. Dari anak sendiri, ketika mendengar gending Jawa, anak TK lari, lari maksudnya, iya takut. Karena ternyata setelah saya observasi, saking tidak mengenalnya apa sih gending itu, apa karawitan, apa musik Jawa, apa kesenian tari. Karena anak-anak itu mikirnya tari ya joget ya tari. Padahal sebenarnya kan sangat jauh. Iya. Dari situ kami sangat berkeinginan untuk mengenalkan, suatu bisa mengembangkan. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu yang butuh proses tidak sebentar dan tidak mudah ternyata ya. Di tahun 2025 saat ini, alhamdulillah di lembaga-lembaga di daerah sekitar sini sudah banyak yang menerima kesenian tari itu kayak apa sih, kesenian kita itu apa saja, itu alhamdulillah sekarang sudah dengan berbagai peringatan apapun di lembaga itu pasti kesenian tari insya Allah kita tampilkan, diangkat dan mulai dipandang seperti itu. Kalau dulu itu ngeri banget. Saya ngajar tari, apa itu tari Jalan Putri, anak SD kelas 5 sama 6. Tidak mudah untuk mempelajari tari itu, dengan susah payah proses. Artinya proses itu dari tidak bisa jadi bisa, itu kan juga sangat perjuangan sekali ya bagi anak itu. Setelah bisa, hari H mau tampil di perpisahan, tidak diizinkan tampil karena dianggap itu haram. Ya Allah, jadi anak-anak itu nangis semua. Tidak nurani latihan, dan ya sebagai pelatih ya gimana? Iya, ya kasihan ya, yes, ya karuan untuk kerja satu. Nah, dengan begitu terpacu kami, gimana caranya ini supaya mindset masyarakat itu tidak menganggap tari ini haram. Nah, kita sudah berupaya mensiasati, misalkan tari remo, tari jalan itu kan harusnya kalau aslinya kan nggak pakai itu, kalau sekarang pakai sanggul, kalau remo hanya pakai ikat kan. Nah, kita sudah mensiasati dari sisi busana itu kita buat islami, tapi tidak keluar dari ketentuan ya. Seperti itu sudah upaya kami gimana cara untuk menarik perhatian bapak ibu masyarakat setempat, bisa diterima tokoh masyarakat dan yang lainnya. Nah, ternyata ya upaya dari situ alhamdulillah sedikit bisa diterima. Agustus-Agustusan juga kan. Nah, banyaknya juga yang menang di event 17 Agustus pada event karnaval itu biasanya kan yang kental sekali mengenai budaya dan kesenian. Kalau nggak tahu ya sebenarnya kita juga udah banyak yang belum tahu.
Kalau jenis tari yang diajarkan di sanggar ini jenis tari apa Bu? Kalau di sanggar ini sebenarnya semuanya bisa, semuanya ada. Tergantung kebutuhan. Jadi mau tari tradisional, kreasi baru, mau modern, mau kontem, Semua ada semua di sanggar. Kalau perbedaan program latihan untuk pemula dan yang sudah mahir, apakah berbeda atau gimana? ini jelas beda. Kalau untuk yang pemula itu biasa-biasa dulu. Yang biasa bergabung di sanggar ini usianya kira-kira mulai berapa tahun Bu? Mulai usia TK, SD, SMP, SMA, ada yang umum juga. Untuk fasilitas apa saja yang tersedia untuk mendukung kegiatan latihan? Bisa sistem, ada laptop sebentar karena kita belum punya layar yang besar. Kalau di sekolah ada, tapi kalau di sanggar sini belum ada. Tapi laptop sudah ada. Itu untuk terkadang kita butuh rangsangan visual untuk anak-anak di kelas, bukan sekedar kita memperagakan gerakan saja, tapi visual juga kita kenalkan. Kemudian olah tubuh juga, kemudian ada HP dan medsos yang kita punya juga. Kalau tarian tari apa yang menurut Ibu paling berkesan bagi sanggar tari? Sebenarnya semuanya berkesan sekali semuanya bagi yang sudah belajar di sini. Tapi kalau ini secara selayang pandang ya, secara umum, kalau di lingkungan sini itu rata-rata suka tarinya itu yang formnya tinggi. Bukan sebenarnya kayak jenis tari bulan. Tari bulan itu formnya kan cepet, jelasnya Kayak apa? apa itu Ritmenya tinggi ya. Terus ya si ganyong yang dari Bandung. Kalau yang sudah profesional, kalau sudah senior, yang kalau sudah semangat ya. Tapi kadang yang paham juga pintar di selang itu. Bawa pesan seperti itu. Cara sanggar menilai perkembangan kemampuan peserta gimana? Uji. Oh, melalui Ya, ada ujiannya. Berarti nggak dipentaskan gitu? Dipentaskan iya, tapi ada yang kalau yang formal itu ada ujian kayak semesteran gitu. Jadi setiap akhir materi kita pasti ada ujiannya. Nah, kalau yang pentas itu kan event. Di event kemudian ada perlombaan juga. Kebetulan kemarin dapat juara 3, juara harapan 1 tingkat provinsi. Tahun kemarin juara 1 nasional. Kebetulan ini belum sempat masang piagam Karena itu Ibu sendiri. iya, alhamdulillah. Sanggar ini menjalin kerjasama nggak Bu? Kayak sekolah-sekolah, Iya. organisasi gimana? Nah, ini untuk organisasi masih merambat mau bersinergi sama Qatar mungkin bisa, tapi belum sempat ke sana karena perlembaga itu sudah sepertinya masih full. Masih full. Kemudian lomba-lomba juga ini di bulan Desember nih insya Allah full, ada 3 event perlombaan di Surabaya, di Kediri, ada juga undangan di Jakarta, di Depok nggak kami ambil karena terlalu jauh. Besok tanggal 1 Januari insya Allah kalau nggak undur tampil di Majola. Monggo silakan saja. Terakhir, harapan Ibu untuk perkembangan sanggar di masa mendatang? Harapan Ibu sangat besar dan banyak sekali. Terutama ini estafetnya Ibu bebankan di pundak adik-adik semua itu. Maksudnya untuk melestarikan kesenian, kebudayaan, khususnya seni tari. Harapan itu yang pertama, seni tari bisa diterima di lingkungan seni, ya. Karena di lingkungan seni kan notabene fanatik agamis. Itu yang jadi tantangan besar kita di sini. Kemudian yang kedua, setelah diterima, kemudian anak-anak bisa mempelajari dengan fokus. Ya. Yang ketiga, dengan adanya kegiatan ini, anak-anak waktunya bisa bermanfaat sekali. Artinya kalau zaman sekarang kan banyak pengaruh dengan media sosial. Dengan kegiatan ini paling tidak ada
1 jam, 2 jam, atau mungkin 1 hari teralihkan dengan itu saja, nggak perlu. yang terakhir ya dengan bisanya kita mengekspresikan diri dengan seni tari, kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan baik pribadi maupun lingkungan. Itu yang penting. Oke, gitu saja. Terima kasih. Ya, dari kelompok kami kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.